komunikasi baik antara kami selaku pengelola dan masyarakat dengan baik. Ini juga menjadi modal utama kami kaitannya dengan Pak Taufik ini kan kinerjanya kan cukup luar biasa. Dampingi terus tuh. Turun, Pak turun ke sana. Ini ada yang mokong ini Pak. Ayo kita komunikasikan lah. Ini adalah dalam rangka memanage itu. Memanage sebuah desa wisata itu modal utamanya adalah keamanan itu tadi. Kami sempat mendapatkan penghargaan sebagai Babin Kamtibmas terbaik dari Bapak Kapolda Jatim. Karena waktu itu pada saat 2019 adanya COVID, kami membentuk Kampung Tangguh Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Saya Suliono, Kepala Desa Tulungrejo, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Babin Kamtibmas, Pak Taufik yang telah membantu program kami Desa Wisata Desa Tulungrejo. Alhamdulillah Desa Wisata Tulungrejo selama ini kondusif karena beliau-beliaunya. Contoh yang saya sampaikan di sini, kalau ada orang yang kesasar mau ke salah satu tempat, beliaunya yang selalu mendampingi. Kemudian kalau ada kegiatan, beliau yang selalu mengawal dan memantau. Matur suwun Pak Taufik. Akhirul kalam, Babri Taufik Badaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Humas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim. Nah, Sobat Humas, saat ini saya sedang berada di Desa Tulungrejo, yaitu sebuah desa wisata yang dikembangkan oleh BUMDes beserta Babin Kamtibmas juga Babinsa. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan dua orang penting di desa ini. Selamat siang Bapak Taufik, Bapak Dadi. Siang. Nah, Bapak Taufik, kesehariannya sebagai menjadi seorang anggota Polri ini apa saja Bapak Taufik? Sama Pak Dadi juga? Kami berdinas di Babin Kamtibmas Desa Tulungrejo ini sudah 7 tahun. Selama ini kami selalu bersinergi, bekerjasama, berkoordinasi dalam hal apapun yang ada di desa, baik terkait permasalahan yang terjadi yang dapat kita selesaikan secara kekeluargaan musyawarah, ataupun yang sekarang mungkin kita selesaikan melalui Omar Rembuk atau restoratif justice, terus yang lainnya mungkin termasuk dalam hal pembangunan yang ada di desa. Ya, termasuk desa wisata ya, ini betul, ya. Alhamdulillah selama ini yang sudah kami bangun dari istilahnya kerjasama 3 pilar, itu kami sudah membangun rest area Desa Tulungrejo yang ada di pinggir jalan tadi, terus sama pun desa ini, itu pun melalui anggaran dana desa maupun anggaran-anggaran yang lain yang ada di desa. Baik Bapak. Nah, untuk Bapak Dadi ini, Bapak Dadi di sini sebagai apa Bapak Dadi? Perkenalkan saya Muhammad Dadi selaku Direktur BUMDes Mulyorejo Desa Tulungrejo. Saya selaku pengelola di BUMDes. BUMDes. Nah, BUMDes ini apa aja Bapak? Ya, karena Desa Tulungrejo ini mempunyai sumber daya alam yang sangat indah, bagus, potensi pertanian juga sangat mumpuni. Maka dari itu sesuai dengan visi misi desa, kami BUMDes menyelaraskan antara visi misi desa dan kami BUMDes. Secara otomatis usaha yang kami lakukan ini adalah berkaitan dengan wisata seperti yang Pak Taufik sampaikan tadi, karena potensi tadi, potensi sangat bagus, pemandangan indah, suasana yang sejuk. Ini banyak wisatawan yang berkunjung ke desa. Sehingga dikembangkan menjadi desa wisata. Betul, gitu. Itu yang kita garap memang yang sekarang kita gencar-gencarkan. Bapak Dadi, ini kan desa wisata ya? Nah, ini desa wisata sendiri ini udah berdiri dari kapan ya Bapak? Kalau sebagai nominasi desa wisata memang baru-baru aja ya, tapi embrio Desa Tulungrejo ini kan sudah memiliki potensi yang dari dulu itu sudah ada. Seperti Selikta kan tempat wisata yang sudah terkenal. Oh iya, Selikta itu. Betul, dengan perkembangan Kota Batu khususnya terkait dengan kota wisata, secara otomatis kami di Desa Tulungrejo juga sama menyelaraskan. Karena itu tadi memiliki potensi yang besar itu tadi, sehingga ini kita kembangkan lah. Bon Desa sendiri ini untuk dirubah konsep menjadi sebuah wisata itu semenjak 2016 memang. 2016, pembangunan di 2017, 18, 19 sampai sekarang. Ini multi years memang, penggunaan dananya dari dana desa.
Tadi kan sudah disebutkan juga bahwa ada Selekta, Ya. juga ada Coban Talun juga nggih, betul, Coban betul. Talun. Nah, selain wisata-wisata itu tadi yang terkenal di Desa Tulungrejo ini apalagi, Pak? Oke, ada wisata peti apel. Peti apel ya, Ya, jelas itu Itu sudah pasti. berdiri dari tahun 2011. Alhamdulillah sekarang juga sudah ada beberapa provider. Hmm. Ada sekitar 10 provider yang dari masyarakat sendiri yang mengelola. Memang bukan kebunnya mereka sendiri, tapi istilahnya kebun yang petani yang ditebas oleh mereka. Karena mereka juga ingin meningkatkan kesejahteraan petani dengan harga apel yang mungkin sekarang sudah kurang Turun lah gitu ya. menguntungkan, tapi dengan cara ditebas oleh mereka ya bisa ada keuntungan sedikit. Keuntungan lebih gitu ya. Ya, selain itu ada wisata religi juga Hmm. di Pura Giridoh Rajuno. Itu memang termasuk pura yang kastanya tinggi, luhur. Jadi merupakan objek wisata religi yang didatangi oleh umat Hindu dari berbagai daerah, termasuk dari Bali. Ya, memang ada beberapa lokasi yang memang itu menjadi ranah kerja kami selaku BUMDes ya, selaku kepanjangan tangan dari desa di bidang bisnisnya. Ada beberapa tempat lokasi seperti Kampung Anggrek, itu sebuah kampung yang ditata sedemikian rupa satu wilayah RW ini dikembangkan menjadi tempat wisata budidaya anggrek. Bisa kita bayangkan kita mengkondisikan satu keluarga untuk bersama-sama bekerja sama dalam usaha itu kan sulitnya minta ampun. Di satu RW. Satu RW itu. Iya, ada beberapa RT yang ini dikerjakan secara bersama-sama bergotong royong sehingga mendatangkan wisatawan ke tempat itu. Ini juga salah satunya. Ada Coban Talun juga. Berarti banyak yang dikelola sama desa wisata di Tulungrejo ini ya. Iya. Baik Bapak, ini kan salah satu penggerak ekonomi masyarakat adalah Desa Tulungrejo sebagai desa wisata. Nah, strategi dari Bapak sendiri untuk memanajemen dari desa wisata ini seperti apa, Bapak? Ya, tentunya tidak kalah pentingnya Pak Taufik ini selaku Babin Kamtibmas di Desa Tulungrejo. Yang pertama, modal utama adalah keamanan. Bagaimana keamanan ini, jika keamanan ini kondusif, berjalan dengan lancar, komunikasi baik antara kami selaku pengelola dan masyarakat dengan baik, ini juga menjadi modal utama kami. Gitu. Kaitannya dengan Pak Taufik ini kan kinerjanya kan cukup luar biasa. Kami terus turun, Pak turun ke sana. Ini ada yang mokong ini Pak. Ayo kita komunikasikan lah. Ini adalah dalam rangka memanage itu, memanage sebuah desa wisata itu modal utamanya adalah keamanan itu tadi. Nggak semua Babin itu memiliki desa wisata. Iya betul. Nah ini Bapak ini kan terpilih menjadi seorang Babin di desa wisata. Nah ini kesulitannya apa Bapak? Ya alhamdulillah untuk kesulitan sih sementara tidak ada, ya kan? Karena memang itu tadi modal utamanya kolaborasi, sinergi dalam 3 pilar. Ya tidak ada kesulitan karena memang kita setiap ada permasalahan pun langsung segera kita tangani, kita selesaikan. Termasuk dalam hal pelaksanaan tugas, pengamanan di lokasi, baik wisata dimanapun kita tetap berpatroli, pengamanan setiap hari maupun Sabtu Minggu. Berarti tetap mobile ya Pak? Ya, tetap. Ke Coban Talun, ke Selekta, Betul. ke Kampung Anggrek gitu ya? Ya betul. Bahkan beliau ini kan komunikasinya kan bagus ya, komunikatif gitu dengan Masyarakat. Sehingga ketika akan ada hal-hal yang negatif teratasi. Misalkan ada yang senang minum mana mabuk ya tempat wisata didekati, diajak komunikasi sama beliau. Akhirnya tidak. Terbentuknya rest area, terus bon desa ini tidak terlepas dari peran Pak Babin juga berarti. Betul. Nah itu gimana menggalang dari masyarakat untuk ayo kita buat kayak gini itu gimana Pak? Ya memang dari awal kita sampaikan, kita sosialisasikan ke warga, seluruhnya warga Desa Tulungrejo maupun khususnya sekitaran lokasi. Kita sampaikan bahwa ini kita buka bangunan ini atau mungkin lokasi ini tujuannya untuk sebagai mata pencarian mereka juga. Nah, mereka juga bisa di situ mungkin ya ikut berjualan atau mungkin bisa sebagai karyawan yang di lokasi rest area atau mungkin di desa sini. Nah, seperti itu. Jadi mereka pun akhirnya bisa menerima dan juga malah mendukung untuk program kita. Soalnya juga meningkatkan UMKM masyarakat juga ya. Betul.
Betul, iya. Tanpa bicara pun ketika ada komunitas kita diskusi, ada beliau gitu, masyarakat, ya Rek, Pak polisi, paling tidak agak sungkan, menurunkan mereka supaya tidak frontal, tadi, beliau ini selalu hadir. Berarti Pak Taufik ini selalu berada di tengah-tengah masyarakat Tulungrejo, gitu. Betul. Nah, Bapak tadi ini kan tadi sudah dijelaskan kalau misalnya ada rest area, terus ada bon desa. Nah ini kira-kira kalau dari depan tadi ya, kan kelihatan luas banget nih. Kira-kira luasnya berapa ini Bapak? Bon desa ini 8 hektar sekian, hampir 9 ya. Itu tanah kas desa yang memang diperuntukkan untuk peningkatan PADES desa memang. Nah, Bapak ini kan ini udah luas ya. Nah ini dibangunnya ini itu menggunakan anggaran apa Bapak? Apa dari dana kas desa, apa dari swadaya masyarakat atau seperti apa? Ya sama, untuk anggarannya tetap kita ambilkan dari dana desa. Karena dana desa kan tiap tahun kan jumlahnya juga lumayan untuk bisa mengcover semua pembangunan dari desa. Tapi tetap dibagi-bagi, yang di bon desa berapa untuk melanjutkan pembangunan, yang di rest area berapa, yang untuk fasilitas umum juga kan terbagi. Yang baik drainase, jalan. Jalan juga di sini kan sudah nggak ada yang makadam, semuanya kan alhamdulillah sudah paving. Paving semua. Ya, tadi kita lewat juga paving sudah. Nah, Bapak, misalnya nih Bapak, kalau misalnya ada kendala waktu di tempat-tempat wisata, kalau misal ini Pak ada kehilangan helm atau apa, itu kan mestinya kan lapor keamanan. Nah, ketua keamanan jelaskan Pak Babin. Nah, itu pernah nggak ada kejadian kayak gitu dan mungkin solusi dari Bapak itu seperti apa? Alhamdulillah kalau untuk kejadian seperti kehilangan belum pernah ada terjadi, cuma mungkin ada satu kejadian seperti dulu di Pantalun itu karena kelalaian dari pengendara sendiri. Nah, pada saat dia parkir mobil lupa untuk handrem, akhirnya mundur ngelondor nabrak pohon, besok. Itu pun akhirnya diganti oleh pihak pengelola. Seperti itu. Berarti tetap ada komunikasi berarti tetap dari wisatawan, Bapak keamanan juga pihak pengelola gitu. Iya, pengelola ya betul. Manajemen waktu dari Bapak sendiri itu gimana, Pak? Kan jelas detik ini ke sana, menit ini ke sana, jam ini ke sini gitu. Nah, itu gimana, Bapak? Apa Bapak juga mengakomodir rekan-rekan dari desa, warga-warga desa untuk dilatih untuk keamanan seperti apa gitu? Seperti apa, Pak? Ya, betul. Memang kita bekerjasamanya dengan lembaganya dari desa, termasuk Linmas. Linmas memang kita berdayakan untuk pengamanan, baik di Selekta, ya, Pecalang juga, ya. Karena di sini kan kita ada umat Hindu, jadi ada Pecalang. Terus ada petugas keamanan dari gereja juga ada yang ikut gabung, karena mereka juga, Pak, kok saya nggak diikutkan untuk ini? Teman-teman Muslim juga pengamanan pada saat kita Natal ataupun kegiatan ibadah yang lain, kita kok nggak dianu, akhirnya kita libatkan semua, bersinergi, ya alhamdulillah keamanan kondusif. Akhirnya bersatu padu menjadi satu gitu. Demi keamanan desa Tulungrejo gitu. Nah, baik Bapak, ini terakhir nih, harapan Bapak ini ke depan untuk desa wisata Tulungrejo ini seperti apa? Kami sebagai Babin Kamtipmas tetap berharap supaya keamanan dan masyarakat selalu terjaga, aman, kondusif, ya kan, sampai dengan seterusnya, ya seperti itu yang kami harapkan. Sampai generasi-generasi selanjutnya lah. Nah, kalau dari Bapak tadi, ya kita selaku Bumdes berharap semua ini bisa berjalan dengan baik, terkelola dengan baik, ya baik secara manajemen dan pengelolaannya. Kemudian juga secara sarana prasarana juga mudah-mudahan juga semakin membaik, karena selama ini memang ada beberapa kendala yang mungkin belum bisa kita atasi untuk saat ini, ya, seperti pelebaran jalan dan sebagainya. Inilah menjadi harapan kami, sehingga wisatawan itu ketika masuk ke Desa Tulungrejo mereka merasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman, ya, benar. Untuk respon pimpinan terhadap Bapak ini sebagai seorang anggota Babin Kamtipmas yang juga menyandang sebagai pembina desa wisata seperti apa, Pak? Alhamdulillah kemarin kami sempat mendapatkan
penghargaan sebagai Babin Kamtibmas terbaik dari Bapak Kapolda Jatim, Bapak Irjen Pol Niko Afinta. Karena waktu itu pada saat 2019 adanya COVID, kami membentuk Kampung Tangguh Semeru. Sama, hampir yang sama program dengan, unggulan Polri itu. hampir sama dengan yang Kampung Anggrek tadi. Itu satu RW kita bentuk sebagai Kampung Tangguh Semeru. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih berjalan. Jadi waktu itu intinya kan kemandirian dari semua warga untuk bisa membuka usaha, dan artian mereka nggak harus keluar dari lingkungan situ untuk mencari nafkah atau mungkin mencari pekerjaan, tapi bisa membuat lapangan kerja sendiri dengan cara membuka usaha di rumahnya, baik usaha kelontong, jual makanan, ya kan, terus usaha-usaha yang lainnya juga termasuk. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan ya, sampai masih tetap menerima orderan baik melalui Gojek, Grab, ataupun catering. Oh, berarti online dan offline juga. Iya, betul. Baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat bagi saya juga bagi teman-teman Polri lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Humas, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Taufik dan Bapak Dadi. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi.